Apakah sahabat bahasa tahu berapa banyak bahasa yang ada di dunia? Berdasarkan data ethnologue.com yang diakses pada Oktober 2023, terdapat 7.168 bahasa yang digunakan di dunia. Dan 3.045 diantaranya terancam punah atau sekitar 42,58%. Bahasa-bahasa yang terancam punah seringkali hanya memiliki sedikit penutur dan sulit mendapatkan informasi tentang bahasa-bahasa tersebut. Dari 7.168 bahasa di dunia, 428 diantaranya berada di tanah Papua atau sekitar 5,97% dari jumlah bahasa di dunia. Bahasa merupakan hal yang penting karena selain menjadi identitas suatu bangsa, bahasa juga menjadi manifestasi sebuah kebudayaan. Hilangnya bahasa, hilang pula kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai. Dalam rentang 2011 sampai dengan 2018, Badan Bahasa telah melaporkan bahwa dari 718 bahasa yang terpetakan, hanya 90 bahasa yang sudah diuji vitalitasnya atau sekitar 10%. Hasilnya, 3 bahasa mengalami kemunduran, 25 bahasa terancam punah, dan 6 bahasa sudah ada pada keadaan kritis. Berdasarkan data tersebut, revitalisasi bahasa daerah merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah penurunan vitalitas sebuah bahasa. Bahasa Sobe menjadi salah satu bahasa yang terpilih untuk direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Bahasa Provinsi Papua. Bahasa Sobe dituturkan oleh masyarakat Kampung Bagai Serwar, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Lalu, bagaimana kondisi situasi kebahasaan bahasa Sobe di Kabupaten Sarmi dihubungkan dengan kelompok usia atau generasi penutur? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua tahun 2022, di wilayah Sarmi dapat diketahui situasi kebahasaan bahasa Sobe sebagai berikut. Penutur usia 60 tahun ke atas masih sering dan selalu menggunakan bahasa Sobe dalam berkomunikasi, sehingga terjadi proses pewarisan bahasa sampai ke penutur berusia 20 tahun ke bawah. Penutur usia 40 sampai dengan 59 tahun masih sering menggunakan bahasa Sobe dalam berkomunikasi. Namun, sewaktu berkomunikasi dengan penutur usia di bawah 20 tahun, penutur usia 40 sampai dengan 59 tahun sudah mulai jarang menggunakan bahasa Sobe, sehingga proses pewarisan bahasa Sobe ke penutur usia di bawah 20 tahun sudah mulai berkurang. Penutur usia 20 sampai dengan 39 tahun sudah mulai jarang menggunakan bahasa Sobe dalam berkomunikasi dengan penutur usia 20 tahun ke bawah, sehingga proses pewarisan bahasa Sobe sudah mulai menurun. Penutur usia 20 tahun ke bawah sudah jarang menggunakan bahasa Sobe dalam berkomunikasi, bahkan ada yang tidak pernah menggunakan bahasa Sobe dalam berkomunikasi. Jika melihat situasi ini, penutur usia di bawah 20 tahun tidak dapat melakukan proses pewarisan bahasa Sobe ke generasi berikutnya. Situasi kebahasaan bahasa Sobe apabila ditinjau dari penguasaan dan penggunaan bahasa Sobe penutur di bawah 20 tahun, status bahasa Sobe berada pada kategori mengalami kemunduran yang terancam punah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penutur muda bahasa Sobe. Salah satunya melalui pelatihan guru utama revitalisasi bahasa Sobe dalam rangka implementasi pelindungan bahasa daerah di Kabupaten Sarmi pada 19 sampai dengan 22 Juni 2023. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, Yunus M. Luwunaung Esos MSI. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan revitalisasi bahasa daerah. Tujuan revitalisasi bahasa adalah meningkatkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari,
Sedangkan, pelatihan guru utama bertujuan untuk menyosialisasikan desain program serta memberikan pelatihan revitalisasi bahasa daerah di lingkungan pendidikan. Setelah pelatihan guru utama, guru-guru ini akan mengajar generasi muda untuk persiapan mengikuti kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Jumlah peserta pada kegiatan ini sebanyak 30 orang yang terdiri atas guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, pegiat budaya, pegiat bahasa, dan komunitas penutur bahasa Sobey di Kabupaten Sarmi. Pemateri pertama pada kegiatan ini adalah Pereskila Ambani, SPDK. Beliau adalah Kepala Seksi Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarmi. Selain itu, beliau sebagai tokoh perempuan Sobey dan pengelola komunitas. Pemateri kedua adalah Antonius Maturbongs, MPD, dari tim KKLP Pelindungan dan Pemodernan Balai Bahasa Provinsi Papua. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini tentang pemerolehan bahasa ibu, kata sapaan bahasa daerah, puisi, dongeng, pidato, cerita pendek, nyanyian rakyat atau lagu daerah. Pada tahap ini, peserta tidak hanya belajar terkait teori, melainkan juga mempraktikkan secara langsung materi yang telah diterima. Sebelum acara ditutup secara resmi, peserta mengucapkan dan menandatangani komitmen guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk Tunas Bahasa Sobey di Kabupaten Sarmi. Komitmen ini menjadi semangat bersama untuk menyukseskan revitalisasi bahasa daerah untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Sarmi. Pelatihan guru utama ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarmi, Hans Robert Weasu SEMM. Kegiatan revitalisasi bahasa yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Sarmi lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya merasa bahwa adalah ruang yang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita memberikan dasar-dasar kepada baik pegiat, penjaga budaya, secara khusus untuk bahasa, karena bahasa itu adalah nafas, namun secara sains, cara mengajar, cara memberikan arahan, mereka sangat terbatas, sehingga kegiatan dengan Balai Bahasa lewat revitalisasi bahasa ini sangat kami berterima kasih sekali, baik bagi kami untuk hari ini dan berkelanjutan. Sementara ini kami dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Sarmi, secara khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengacu lebih kepada surat Bupati. Memang kami belum begitu terikat oleh satu perda yang jelas tentang perlindungan pemanfaatan bahasa daerah. Secara khusus untuk pelaksanaan pengembangan bahasa daerah di Kabupaten Sarmi pada unit-unit sekolah itu tergantung daripada situasi kondisi sekolah itu sendiri. Hanya kami terus memberikan arahan untuk bagaimana memanfaatkan kearifan lokal menjadi media ajar atau bahan ajar untuk pengembangan karakter anak. Tidak sampai di sini saja, tapi kami akan terus melangkah maju. Kami akan terus berkoordinasi, kami akan membuka diri dengan Balai Bahasa, dengan Provinsi Papua, agar izinkan kami masuk di dalam ruang-ruang yang selama ini kami belum menapaki ini. Kami bangga dan sangat berterima kasih bisa bersama dengan Balai Bahasa Provinsi memberikan motivasi bagi kami untuk bergerak terus, melangkah maju, berani melangkah untuk melakukan perubahan. Karena sempurna itu milik Tuhan. Kami hanya alat untuk melakukan satu demi satu tanggung jawab kami. Sahabat bahasa, kita semua turut bertanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita. Berbagai aturan yang diturunkan dari pemerintah pusat tak ada artinya jika tidak disertai dengan pelaksanaan regulasi yang jelas dan sikap positif dalam memandang bahasa daerah sebagai suatu hal yang sangat berharga untuk kita lestarikan bersama. Ayo,
Kita bangga bisa berbahasa daerah. Salam literasi.